Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di Multimedia Belajar Online episode 3 mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, kenalin, nama aku Ivan Hadian dari Makom 2016, dan di pertemuan ini aku bakal ngajarin kalian 3 hal: efek, transisi, dan speed and duration. Nah, kalian nggak perlu takut komputer kalian meledak atau PC kalian meleleh atau apa, atau mungkin kalau kalian punya perangkat yang ya gitulah pokoknya, karena semua yang diajarin di sini sudah ada di Adobe Premiere Pro CC. Nah, kita lagi ada di kampus kalian nih, Universitas Islam Bandung, kangen nggak? Nah, walaupun kita lagi di luar, tapi tenang aja, kita udah dicek suhu oleh Satpam, udah ngisi QR Code buat absen, dan juga teman saya di sini yang ngebantu ngerekam, ada Isan, udah pakai masker. Kalau kamera mana ya? Nah, sebentar ya, saya tunjukin. Nah, ini biar kalian percaya, soalnya kan takutnya ada apa-apa juga, jadi kan biar pastiin mereka pakai masker atau enggak. Tuh kan, tuh ada maskernya kan? Ini masker, buat Nah, sebelum kita masuk ke tutorial, alangkah baiknya kita lebih tahu dulu nih, apa itu transisi, apa itu efek, apa itu speed and duration, dan yang keempat, mengapa kita menggunakan hal tersebut dalam video. Oke? Nah, buat yang pertama, ada yang namanya transisi. Transisi itu adalah sebuah proses atau metode yang menghantarkan kita ke frame A ke frame B, shot A ke shot B, adegan pertama ke adegan selanjutnya, dan lain sebagainya. Nah, pemakaian dari transisi ini sangat beragam. Contohnya ada seperti film ini. Nah, itu adalah sedikit dari beberapa banyaknya transisi yang bisa kalian pakai di video kalian. Nah, ada berapa banyak sih sebenarnya transisi di video tuh? Bisa yang kayak gini gitu kan, yang gini juga bisa, sampai segini pun termasuk sebuah transisi. Dari banyaknya transisi yang bisa dipakai di video kalian, ada pertanyaan bahwa transisi yang paling bagus itu seperti apa sih? Nah, yang jawaban terbaik adalah tergantung, karena fungsi dari transisi itu adalah menghantarkan kalian dari shot A ke shot B. Jadi kalian bisa memakai transisi apapun itu. Oke? Nah, buat yang kedua, efek adalah suatu perubahan terjadi dalam video atau adegan yang digunakan untuk mempercantik atau memperelok sebuah adegan atau video, dan juga bisa digunakan untuk memperkuat atau menyampaikan gagasan pembuat film atau video kepada penontonnya. Buat tutorial ini aku bakal ngajarin 2 kategori efek, yaitu audio efek dan juga video efek. Nah, yang terakhir ada speed and duration. Ya, sesuai namanya dong. Speed and duration berarti kecepatan dari video atau adegan yang kalian tunjukkan di video kalian. Seperti kalau misalnya kalau gerakan lambat berarti disebut slow motion. Kalau misalnya gerakannya lebih cepat dari biasanya atau yang bisa disebut dengan time lapse, dan berarti kecepatan dari videonya lebih cepat dari kecepatan normal. Nah, kalau misalnya slow motion berarti videonya lebih lambat daripada kecepatan pada biasanya. Oke? Kalau udah ngerti semuanya, kita lanjut ke komputer. Nah, oke teman-teman, kita udah di Premiere Pro nih. Sedikit disclaimer dulu agar bisa menggunakan semua efek atau transisi yang digunakan di sini. Alangkah baiknya teman-teman menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2017 sampai 2020 atau sekarang lah pokoknya. Nah, untuk yang pertama kita bakal mulai transisi dulu. Dari yang paling gampang, ada yang namanya cut. Ya, sesimpel itu cut. Misalnya kita kesini ya. Kalau misalnya udah, kita misalnya cari bagian mana yang kita pengen masukin. Misalnya dari sini kita bawa turunin tasnya turun. Oke, stop, cut.
kita drag videonya doang lewat pakai drag video only, atau kalian bisa nge-drag dua-duanya kalau pengen gunakan audionya. Tapi untuk kali ini aku bakal drag videonya doang, jadi drag ke sini. Nah, ini ada warning, kenapa? Karena FPS yang di kamera aku sama yang di sequence tidak matching atau tidak sama. Jadi kalau pengen sesuaiin sama sequence-nya, kalian pilih keep existing settings. Oke, lihat udah masuk. Nah, misalnya ini kan shot A-nya. Untuk shot B-nya aku pengen misalnya dari tas ini. Oke, kita klik 2 kali. Set, terus di sini. Nah, sampai sini karena aku nggak pengen ada audionya, di drag video only lagi. Terus di play, cut. Nah, itu adalah sebuah transisi yang namanya cut. Nah, buat transisi yang lainnya, kita bisa make di sebelah sini ya, ada effects. Nah, bisa kalian lihat di sini ada banyak pilihannya. Kalian hanya fokus ke yang ini, namanya video transition. Kalian klik yang panah ini buat memperlebar. Nah, di sini banyak banget contoh-contoh atau enggak transisi-transisi yang ada di Premiere Pro CC. Tapi yang paling lumrah dipakai adalah dissolve ini. Nah, ada yang namanya cross dissolve sama deep to white atau black. Cara pakai transisi itu kayak gimana sih? Caranya gampang banget. Caranya sudah kita cari di video transitionnya ini, kita klik, kita drag, kita klik tahan ya. Jadi ditahan kliknya sampai ke tengah-tengah dari dua video ini. Transisi kan intinya berpindahan dari shot A ke shot B atau enggak frame 1 ke frame selanjutnya. Jadi si transisi ini harus ada di tengah-tengah dan menunjukkan warna oranye seperti ini, yang berarti sudah di antara endingnya dari shot pertama dan di awal shot kedua. Oke, kalau udah dilepas aja. Nah, kalau udah ada seperti ini, yang ini nih, berarti kalian udah memasang transisi di video kalian. Kalau di play sekarang, oke, itu simpel kan? Sebenarnya banyak banget untuk penggunaan transisi yang ada di sini. Coba saya coba ini aja, misalnya white barn doors. Kalau di play, nah, tapi kan ada kayak presentasi PowerPoint gitu kan, jadi kurang lah. Jadi tapi sebenarnya banyak pilihannya, bisa kalian pilih. Nah, ini transisi sekarang kurang banyak, kurang jelas. Ini ada yang slide, kita pakai yang whip, coba whip. Benar-benar ngasal, kalian bisa pakai apa aja sebenarnya. Lumayan tuh. Oke. Nah, itu untuk transisi ya. Jadi jangan lupa kalian ke tab yang effects dulu. Kalian cari di sini namanya video transition. Dan kalian apply di antara dua video atau di akhir video. Yang kedua, lanjut kita ke efek. Nah, lumayan banyak nih untuk efek. Ada dua namanya, video efek atau enggak audio efek. Untuk efek kita pergi ke tab yang sama di effects, dan bagian sini ada video effects. Aku cuman contohin sebagian aja ya. Misalkan black and white untuk membuat frame kalian menjadi hitam putih. Seperti ini. Buat yang kedua ada yang namanya twirl. Oke, twirl ini fungsinya apa? Kalau misalkan kalian sering nonton YouTube nih, PewDiePie, KSI atau apapun itu, dia suka pakai efek yang namanya twirl ini. Ada distort ya. Kalau misalkan kalian pengen cobain silakan. Nah, fungsinya apa? Kok nggak efek di sini? Karena kita harus ke efek controls yang di atas sebelah kiri. Nah, caranya gimana makainya? Kalian tentuin dulu twirl centernya dulu, karena posisi dimana si mukanya tuh pengen diputar kayak gini. Nah, kalian arahin ke sini, misalnya ini kan muka nih. Nah, kalian arahin radiusnya dan
Coba kita putar. Nah, kayak gitu tuh. Coba kalau kita play. Nah, mirip kan? Nah, gimana caranya kalau kita pengen ngilangin efek yang udah di-apply ke video kita? Gampang caranya. Kita pastiin kalian ada efek controls. Kalau nggak ada efek controls, kalian ke Window, efek controls tercentang atau terchecklist. Oke? Kalian ke efek control sebelah kiri, kalian klik footage-nya, dan terus kalian ada FX seperti ini. Kalian tinggal aktifkan atau nonaktifkan. Untuk efek yang selanjutnya ini sangat terkenal di kalangan videographer atau editor. Nah, namanya itu Warp Stabilizer. Fungsinya apa? Warp Stabilizer itu misalkan kalian punya footage yang rada goyang. Rada goyang di sini itu tidak stabil. Kita bisa menstabilkan footage tersebut dengan efek yang namanya Warp Stabilizer itu. Caranya gimana? Kita ke Effects, terus kalian search di sini. Ada tab search di sini. Kalian cari coba misalkan Warp Stabilizer. Nah, ada kan? Tinggal kalian drag ke videonya. Nah, kalau udah, coba kita lihat perbandingannya. Nah, kita bakal lanjut ke yang namanya audio effect. Audio effect kalian bisa menggunakan yang namanya, yang aku bakal kasih di sini adalah multi-band compressor. Nah, ada di sini. Kalian tinggal masukin ke sini. Nah, fungsinya itu apa? Kalian bisa mengedit equalizer dari si musik atau video kalian. Yang paling sering kita pakai adalah toy atau walkie-talkie. Perbedaannya apa? Kalau kita misalkan menggunakan walkie-talkie, audio seperti biasanya bakal terdengar seperti ini kan? Kalau menggunakan multi-band kompresor dengan walkie-talkie tadi, suaranya bakal seperti ini. Dan yang lainnya ada yang namanya denoise atau denoiser. Fungsi dari denoiser itu apa? Jadi fungsi dari denoiser itu untuk menghilangkan suara lingkungan. Kalau misalkan kalian nge-record sebuah interview atau kalian sedang berbicara nih, ada suara motor, ada suara kipas atau suara AC, kalian bisa menggunakan denoise ini. Silahkan diingat ya. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu speed and duration. Oke, speed and duration ini sebenarnya sangat gampang dan sangat mudah pengaplikasiannya. Misalkan kita coba footage ini dijadikan slow motion. Oke, sip. Nah, misalkan segini yang ini. Saya matikan audionya dulu. Kita klik kanan sampai ada yang namanya speed and duration. Nah, perlu diingat kalau misalnya angkanya lebih kecil, berarti bakal lebih lambat. Misalkan yang dimana 100% nya 2 detik. Kalau misalnya kita 50%, jadi 5 detik. Nah, misalkan aku pengen 35%. Nah, kalau kalian ketik OK, video kalian bakal panjang karena ya video kalian bergerak 35% lebih lambat dari kecepatan normalnya. Nah, kalau kita play di sini. Nah, kita lihat udah slow motionnya. Kalau misalkan kalian pengen dipercepat videonya, tetap sama aja. Kalian klik kanan, speed duration misalkan 150%. Atau enggak 200%, berarti 2 kali lipat dari kecepatan normalnya. Boom. Nah, kayak gitu. Oke teman-teman, sampai di sini aja pertemuan kali ini ya. Terima kasih banget udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi ilmu baru buat kalian. Semoga ada juga ilmu yang saya kasih di sini bisa dipraktekkan oleh teman-teman dan dikembangkan melalui kreativitas masing-masing. Mohon maaf juga nih bila ada kesalahan kata dari aku atau gimana. Atau misalnya kalian ada yang pengen menanyakan tentang hal ini, bisa ke Twitter handle aku di sini. Kok Twitter? Bukan, ini IG. Mohon maaf ya, IG nih tuh. Nah,
Dan juga kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih lanjut mengenai video editing, kalian bisa ke IG multimedia, yaitu @multimediaunisba, atau enggak kalian subscribe dulu nih ke channel kita Multimedia Digital Lab. Betul? Mantap? Mantap. Yoi. Nah, ini pengingat buat kita bahwa kita harus tetap belajar, berkarya, dan bertualang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.